Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan memberikan nikmatnya kepada kita sehingga Allah memudahkan langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah yang mulia ini guna untuk melaksanakan salah satu perintah Nabi Muhammad SAW yaitu menuntut ilmu. Dan semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah memberikan contoh tauladannya kepada kita, Nabi yang telah memberikan kita kabar gembira tentang indahnya surga nanti, dan juga tak lupa pula kita aturkan sholawat juga kepada para sahabatnya, kemudian keluarganya serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman. Jamaah pengajian Sabtu pagi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara kita mulai, kami harapkan kepada jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu agar supaya terlebih dahulu kita mengisi tempat-tempat yang kosong yang ada di hadapan kita agar supaya jemaah yang datang belakangan nanti mudah untuk mengisi saf-saf yang ada di belakang kita. Terima kasih. Seperti biasa, saya selaku MC di sini akan membacakan susunan acara pada kesempatan hari ini, yang mana acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah kajian himpunan keputusan Tarji Muhammadiyah, kemudian yang ketiga adalah pengajian inti, dan yang terakhir adalah penutup. Oleh karena itu marilah kita mengawali acara atau kajian kita pada Sabtu pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya adalah pembacaan himpunan keputusan Tarji Muhammadiyah, yang mana pada kesempatan ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz kita yaitu Ustadz Kusmanto SAG. Kepada Al-Ustadz waktu dan kesempatannya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Setelah kemarin kita membahas atau menyampaikan tentang ta'awud gitu, isti'adah. Ada berapa Bu ta'awud yang kemarin kita sampaikan? 3 nggih. 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian a'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. A'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Tapi secara umum kita membaca yang pertama itu, yang ta'awud yang memang sudah terbiasa kita baca. Sekarang kita sampai pada bacaan basmalah. Setelah membaca ta'awud, selanjutnya membaca basmalah sebagaimana tersebut dalam HPT Kitab Sholat putusan nomor 8.
summa qra'il basmalah ya. Dan kemudian membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim ya. Basmalah itu dibaca sesudah ta'awudz dan sebelum membaca Al-Fatihah. Basmalah dibaca dalam semua rakaat sebelum membaca Al-Fatihah. Pendapat ini diikuti oleh semua jumhur ulama dari kalangan sahabat seperti Umar, Utsman, dan Ali. Ya, catatannya ada perbedaan periwayatan. Dan dari Abu Hurairah dan seterusnya itu ya. Di hampir ya semua ulama atau sejumhur ulama ya bahwa bacaan basmalah itu dibaca ya, di semua rakaat. Apakah basmalah itu bagian dari Al-Fatihah? Apakah dibaca jahar atau sir? Ya, ini yang sejak dulu memang terdapat perbedaan pendapat. Majelis Tarjih berpendapat bahwa basmalah adalah salah satu ayat dari ayat-ayat surah Al-Fatihah. Boleh dibaca secara jahar seru, dan boleh pula dibaca secara sir ya, atau pelan dalam sholat jahar ya, itu hanya sholat subuh, maghrib, isya itu boleh dibaca sir bacaan basmalahnya. Nah ini kita dapati di Suara Muhammadiyah ya, itu ada tahun 2016. Jadi kita menambahkan, mengambil tidak hanya murni dari HPT tapi juga ini dari Suara Muhammadiyah di tanya jawab itu biasanya atau putusan tarjih. Berikut keputusan tarjih dalam Munas Tarjih ke-27 tahun 2010 ya. Yang nomor 1 itu mengukuhkan putusan tarjih yang sudah ada, bahwa sebelum membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat itu dibaca basmalah sebelum Al-Fatihah itu ya. Dasarnya an Nu'aimin al-Mujmir qala sholaitu wara'a Abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim summa qara'a bi ummil Qur'an hatta idza balagha ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin faqala nasu amin wa yaqulu kullama sajadallahu akbar wa idza qama minnal julusi fil isnatain qala Allahu akbar wa idza sallama qala wallazi nafsi biyadihi inni la asbahukum salata bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nu'aim al-Mujmir bahwa ia berkata, aku sholat di belakang Abu Hurairah. Ia membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah hingga sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu mengucapkan amin, dan jamaah pun bersama-sama dengan imam ya, itu mengucapkan amin. Setiap kali sujud ia mengucapkan Allahu Akbar, dan setiap kali bangkit dari duduk dari dua sujud ia juga mengucapkan Allahu Akbar. Ketika selesai mengucapkan salam, ia mengatakan, demi Allah yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya aku adalah orang yang sholatnya paling menyerupai sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat An-Nasai, Huzaimah,
dan seterusnya itu. Yang kedua, bacaan basmalah sebelum Al-Fatihah dalam sholat jahar boleh dijaharkan dan boleh pula disirkan, boleh dipelankan. Nah, pelan ini ya macam-macam gitu. Ada pelan itu yang memang sampai jamaah yang di belakangnya itu tidak mendengar, tapi ada yang pelannya itu jamaah di belakangnya mendengar, ya sedikit mendengar gitu. Berdasarkan jamak antara hadis-hadis yang memberi pengertian bahwa Rasulullah SAW menjaharkan basmalah dalam sholat jahar, dan hadis-hadis yang memberi pengertian sebaliknya, yaitu bahwa Rasulullah SAW memelankan atau mensirkan bacaan basmalah dalam sholat jahar. Sesuai dengan kaidah fikih, ikmalul kalami aula min ihmalihi. Mengamalkan suatu pernyataan lebih utama daripada mengabaikannya. Jadi ini diantara hadis-hadis, insyaallah pada kesempatan ininya pada bacaan basmalah itu dibaca ya setelah ta'awudz di semua rakaat sebelum membaca Al-Fatihah, kemudian boleh dibaca jahar, boleh dibaca sir. Itu insyaallah pada kesempatan yang akan datang akan kita sampaikan, yaitu bacaan basmalah ini ya, apakah merupakan satu kesatuan dengan Al-Fatihah, kemudian dalil-dalilnya ya, dalil-dalil bacaan jahar atau sir ya yang digunakan itu. Insya Allah kita lanjutkan kesempatan yang akan datang. Demikian, wallahu alam wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Usman PSAG. Kemudian selanjutnya adalah pengajian inti yang mana pada kesempatan hari ini kita telah dibersamai oleh Ustaz kita, yaitu Ustaz Dr. Waharjani MAG. Kepada Ustaz waktu dan kesempatan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama. Kita berharap semoga hadir kita, rawuh kita di Masjid Mutahirin ini mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, pengajian rutin ini kita hadiri dalam rangka taklim, karena ilmu ini sangat penting, sehingga diantaranya tadi ya Mas Kusmanto sudah menjelaskan bahwa kalau kita sholat itu sebelum membaca Al-Fatihah membaca ta'awudz supaya kita tidak diganggu oleh setan dan dapat perlindungan dari Allah. Misalnya baca Allahumma ba'id di akhiri wasal jiwal barot a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu ya. Kemudian tadi bismillahnya boleh dibaca keras atau jahar, boleh dibaca sir. Ya. Ada imam yang Allahu Akbar enggak terdengar, tahu-tahu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahnya dibaca enggak? Dibaca, tapi sir atau lirih, ya. Kemudian ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau ini boleh Bismillah dibaca jahar. Jadi boleh sir, boleh
jahar. Mengapa? Karena hadisnya sama-sama kuat. Kalau ditarjih maka seimbang. Maka kalau Pak Air Fahrudin, Profesor Hamka, ya orang-orang PP dulu, pimpinan pusat, itu bismillahnya dikeraskan. Ya, mengapa? Nanti kalau jamaahnya dari NU, dia akan mengulangi sholat lagi kalau bismillahnya disirkan, karena dianggap tidak membaca bismillah. Dan Nabi mengatakan barang siapa yang tidak membaca bismillah saat sholat membaca Al-Fatihah maka terputus atau tertolak. Nah ini ya, jadi begitu. Saya pernah di Jambitan Pleret itu beberapa kali imami Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, setelah 7 kali kalau nggak salah itu ada makmum atau jamaah yang beritahu pada saya, ya di sini kami senang, tapi kalau bismillah dikeraskan saya lebih senang. Nah, kemudian saya keraskan biar jamaah tenang. Nah, jadi itu diantaranya. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya menyampaikan syarah kitab Riyadhus Shalihin bab 1, ya, maksudnya jilid 1 bab 38, ya. Ini ada angka 38, yaitu kewajiban menyuruh keluarga, anak-anak yang sudah besar dan orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya untuk taat kepada Allah, serta mencegah mereka dari penyimpangan, mendidik mereka dan melarang mereka dari perbuatan yang dilarang. Ya. Jadi Nabi punya mantu Ali bin Abi Thalib, ya. Kalau malam Nabi juga mengingatkan untuk sholat tahajud. Nah, Bapak Ibu punya mantu pernah mengingatkan begitu atau belum? Gitu. Oh, karena mantunya ya di Parangtritis sana rumahnya tidak sempat. Ya, tapi bisa pakai apa? WA. Ojo lali sholat tahajud. Jadi begitu, ya. Karena di dalam sholat itu ada kalimat Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzukni. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu, ya, maghfirah, ampunan, warhamni, kasih sayang, wajburni, tutupilah ya Allah kekuranganku, wahdini, berilah aku petunjuk, warzukni, dan berilah aku rezeki. Nah, ini di dalam sholat ada kalimat seperti itu. Sehingga kalau kita sholat tahajud 11 rakaat, nah berarti membacanya minta diberi rezeki itu sudah paling tidak 11 kali. Jadi begitu. Ini Bapak Ibu, sehingga penting, ya, penting karena rezeki itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita dalam rangka melanjutkan hidup dan kehidupan ini. Untuk kewajiban menyuruh keluarga ini kita awali dengan kalimat seorang hamba yang beriman harus menyuruh keluarga dan anak-anaknya serta seluruh orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya, yakni para budak laki-laki maupun perempuan, untuk selalu, kalau sekarang mungkin tidak budak tapi karyawan atau sahabat-sahabat, jadi begitu ya. Ya, ini untuk selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi begitu. Serta membimbing dan mendidik mereka serta mengingatkan mereka pada saat mereka melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya. Dan janganlah belas kasihan menjadi penghalang untuk menjalankan agama, serta tidak boleh terhalang oleh celaan orang-orang yang mencela. Bapak Ibu yang di rumah ada sahabat atau karyawan, apakah Bapak Ibu sering begitu? Ya, jadi begitu Allahu Akbar zuhur, yuk ya leren dulu. Tapi itu bukan tanda rolasan, ya, tapi tanda mau ya sholat duhur, tapi biasanya itu tanda rolasan. Nah, jadi begitu ya.
Nah, ini yang sering terjadi itu. Kalau Bapak Ibu bisa mengingatkan begitu dan karyawan atau sahabat itu kemudian menjalankan sholat, berarti kita sudah lepas dari tanggung jawab mereka di hadapan Allah. Dan berarti apa? Berpahala karena Bapak Ibu dakwah atau berdakwah kepada orang lain, yaitu karyawan kita. Ini ya sahabat kita. Jadi begitu. Di dalam kewajiban kepada keluarga ini diawali dengan ayat Quran, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, atau dibaca bis sholawati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Allah memerintahkan hambanya yang beriman untuk menyelamatkan keluarganya dari azab Allah dengan mentaatinya serta bersabar dalam menjalankannya. Ini ada ayat yang terkenal ya, atau akrab dengan kita, yaitu surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ya, ini kita bagaimana untuk menjaganya? Ya, selalu kita tadi mengingatkan, ya, termasuk apa? Kalau kita punya anak putra atau putri kok ketahuan atau diketahui baik dari anak kita sendiri maupun orang lain, ya, bahasanya kekancan, yang agak tinggi lagi pacaran dengan yang beragama tidak Islam. Nah, segera itu diingatkan. Jadi begitu. Ya, mengapa? Karena orang yang tidak Islam itu biasanya imannya lebih kuat daripada kita. Jadi begitu ya. Sehingga tidak sedikit setelah nikah kemudian apa? Yang Islam ngalah. Ya, ngalah masuk pada agama lain. Ya, berarti kalau sudah umur 50 tahun terus ngalah pindah agama, berarti 50 tahun surga itu diganti dengan surga yang lain. Jadi begitu. Ya, bahasa saya begitu. Ya. Seorang muslim berkewajiban untuk mengajari keluarganya, baik itu istri, anak, kerabat, karyawan, sahabat, ya, maupun berbagai kewajiban yang telah ditugaskan Allah kepada mereka, serta larangan yang telah diberikan kepada mereka agar mereka, ya, semuanya berbuat taat kepada Allah dan menghindari berbagai perbuatan maksiat kepadanya supaya mereka selamat dari api neraka. Nah, ini ya. Nah, yang repot itu kalau kemaksiatan itu yang datang dari HP itu loh ya, kita nggak bisa ngontrol. Jadi begitu ya, ya, ini ya. Hadis yang pertama yang berkaitan dengan kewajiban ini adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala akhadal Hasan bin Aliyin tamrotan min tamris sadaqah faja'alaha fihi faqala Rasulullah SAW kih irmi biha amma alimta anna la naqulus sadaqah. Ya, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin akhir anna wa fi riwayatin akhar anna la takhillu lana sadaqatu. Ya, kita lihat terjemahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Semoga Allah meridhoi Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, Hasan bin Ali putra cucu Rasulullah mengambil sebutir dari kurma sedekah lalu memasukkan ke dalam mulutnya. Maka Rasulullah bersabda, jangan buanglah butir kurma itu. Ya, apakah kamu belum tahu bahwa kami keluarga Rasulullah tidak makan sedekah? Nah ini ya, jadi keluarga Rasulullah tidak makan sedekah. Ya, ini begitu. Berarti kalau kita keluarganya bukan, ya kalau dari segi ya, darah atau gen kita tidak termasuk, tapi dari segi iman kita adalah keluarga orang-orang yang beriman, termasuk keluarga Rasulullah. Jadi begitu ya. Maka kalau keluarga Rasulullah tadi semuanya oleh Rasulullah dilarang untuk ya makan sedekah dari para sahabat dan seterusnya. Jadi begitu. Tapi kalau uleh-uleh bagaimana? Ya, uleh-uleh ya saya kira boleh gitu. Tapi uleh-uleh itu kan model Jawa atau Indonesia. Zaman Rasulullah ada uleh-uleh atau tidak? Gitu. Tapi yang jelas Rasulullah memberitahu pada sahabat, saling menghadiahilah kamu. Dengan menghadiahi itu hati kita akan menjadi lunak. Ya, jadi begitu. Ya, berarti apa? Memberikan kepada seseorang itu tidak harus kepada yang du'afa, tapi kepada yang kaya boleh dan seterusnya, sehingga hatinya menjadi lunak. Ya, menjadi oh ya dia Islam kan ya. Ya, orang sugih diparingi itu seneng apa mboten? Ya, senang ya. Jadi begitu. Ya, jadi begitu. Apalagi kadang-kadang yang memberi Pak Kiai. Oh, mantap sekali ya. Jadi begitu ya. Ya, ini ada Kiai Kusmanto. Jadi ya Mas Kus ya. Nah, jadi begitu ya. Ya, Mas Kusmanto kalau di NU itu sudah kiai itu. Jadi begitu ya. Ya. Jadi begitu ya. Ya, ini kalau di NU jadi begitu. Ya, sudah panggilnya Gus Kusmanto ya Mas ya. Nah, jadi begitu. Ya. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi hadis tadi adalah muttafaqun alaih. Jadi hadis yang disetujui oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, selanjutnya hadisnya adalah tidak saya cantumkan ya, tapi langsung terjemahnya. Dari Umar Abu Hafiz, Umar bin Abi Salamah Abdillah bin Abdil Asad, anak tiri Rasulullah SAW. Ia berkata, berarti kalau anak tiri Rasulullah berarti apa? Anak gawannya istri Rasulullah. Nah, jadi begitu ya. Ya, Rasulullah sudah menikahi ya istrinya yang dulu pernah menikah dan punya anak. Maka ini namanya tadi anak tiri. Ia berkata, anak tiri Rasulullah, ketika aku masih kecil, di mana aku berada di dalam asuhan Rasulullah, sedang tanganku berganti-gantian menyentuh apa yang ada di tempat makan, ya, di tempat makan, maka Rasulullah bersabda kepadaku, wahai anak muda, ya, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah apa yang ada di dekatmu, dan begitulah cara makanku setelah itu. Ya, maka bisa dilihat di sini bahwa hadis ini menunjukkan bahwa ya, yang pertama di antara etika makan adalah menyebut nama Allah. Ya, gampangannya dengan bismillah. Ya, yang kedua makan dengan menggunakan tangan kanan. Ya, yang ketiga mengambil makanan dari arah dan tidak mengambil dari arah orang yang makan bersamanya. Ya, jadi begitu. Jadi kalau ini ada gelas, jangan mengambil malah
ya, tangannya di atas gelasnya orang lain. Nah, jadi begitu ya. Zaman dulu ada apa? Kita dilatih untuk ada sinoman. Nah, sinoman itu memberikannya apa? Ya, tidak di ujung gelas begini, tapi adalah gini. Nah, jadi begitu. Ya, supaya apa? Ya, virus coronanya tidak masuk gelasnya orang lain. Jadi begitu. Nah, dulu begitu. Ya. Kemudian yang diberikan apa? Yang sepuh dulu. Jadi begitu. Ya. Tapi kalau anak-anak sekarang yang dekat, toh, jadi begitu ya. Yang dekat dulu, temannya yang dekat ya diberikan dulu. Jadi begitu. Tapi kalau Rasulullah adalah yang paling dekat kalau kita makan. Ya. Dari hadis itu bisa dikatakan kesegeraan para sahabat untuk menepati bimbingan Rasulullah serta keteguhan mereka pada petunjuk beliau. Nah, jadi tadi yang dibimbing siapa? Anak tiri Rasulullah. Sejak kecil sudah dibimbing oleh Rasulullah seperti itu. Nah, ini dibiasakan gitu. Kemudian di dalamnya terdapat keutamaan Umar bin Abi Salamah karena ketaatannya memenuhi perintah Rasulullah serta kesinambungannya menjalankan semua konsekuensinya, mereka serta keteguhannya berpegang teguh pada sunnah Rasulullah. Jadi dari hadis tadi ada 3 tadi yang bisa kita petik. Yang pertama adalah membaca nama Allah sebelum kita makan. Kalau sudah diemplok bagaimana? Ya sudah, ya suapan pertama atau emplokan pertama terus diiringi dengan bismillah. Ya. Tapi kalau sudah di dalamnya habis, ya tidak kebak kemudian membaca bismillah, jadi begitu enggak. Jadi begitu. Ya. Ada hadis lain nanti kalau kita baca tidak baca bismillah, maka setan itu ngancani kita makan. Jadi kembulan karo setan. Jadi begitu ya. Ming kita tidak weruh. Jadi begitu ya. Maka supaya setan tidak ngancani kita, maka kemudian kita bismillah. Dari sini bagaimana letaknya Allahumma barik lana? Nah, Allahumma barik lana bisa kita membaca bismillah Allahumma barik lana. Tapi yang pokok bismillahnya itu. Ya, jadi begitu ya. Kalau kita makan bersama yang tidak beragama Islam bagaimana? Ya kita tadi atau tempat orang yang tidak Islam, ya kita bismillah. Dengan di bismillah itu insya Allah Allah ridho kepada makanan yang kita makan, sehingga tidak menjadikan makan yang haram itu masuk kepada kita, doa kita tidak dimirengke, didengar oleh Allah dan ditolak. Nah begitu, maka kita bismillah. Jadi begitu ya. Seperti saya dulu 12 hari ke Bali, sehari itu di Candi Dase, tempatnya orang Hindu. Ya, maka kemudian kami baca bismillah dulu. Ya, ada yang kemudian teman baca Allahumma barik lana, terus kita baru kemudian apa? Makan. Jadi begitu ya. Tapi ya tadi setelah makan kemudian kami baru dapat 3 ya emplokan itu, ternyata sudah mungkuk-mungkuk. Jadi begitu ya. Kok mungkuk-mungkuk? Ya karena makanan itu ya kalau kita makan berbau kemenyan. Mengapa? Ya di dalam Hindu itu makan, masak itu termasuk ngibadah. Maka setiap ngibadah mesti harus direstui oleh Tuhannya, Sang Widiwasa. Maka ketika proses masak itu, di situ ada kemenyan yang dibakar, kemenyan. Mungkin ya asapnya itu ada yang berkumpul dengan yang ada di situ, sehingga saya bersama teman itu ada yang mukanya merah karena mungkuk-mungkuk tadi. Jadi begitu ya. Tapi ada teman yang sering merokok siong. Nah itu ternyata entek okeh, malah imbuh ya ta? Mengapa? Karena mungkin rokok siong itu ada kemenyannya. Ngaten ya, nggih Pak. Itu sehingga terbiasa.
Saya juga begitu. Ya ini ya. Ya, juga saya pernah di kelenteng ya Lor Pasar mana itu ya? Yang dekat Tugu itu ya. Di situ saya datang ke sana, kemudian ngomong-ngomong dengan suhu atau ustadznya ya agama yang ada di kelenteng itu. Ya. Dapat setengah jam saya sudah mungkuk-mungkuk, weteng saya kayak kebak itu, karena di sana banyak ya dinyalakan kemenyan itu, baik yang pakai sodo, lidi maupun yang lain. Jadi begitu, saya kuat jadi begitu ya. 45 menit saya pamit jadi begitu ya. Untung ada wartawan Gatra yang kemudian melanjutkan wawancara itu, ya saya kemudian pamit. Mungkin wartawan Batra itu karena wartawan mau cari ya tulisan atau cari berita, kemudian dia ya melanjutkan. Itu Bapak Ibu bismillah dulu ya, kemudian mengambil yang terdekat ya. Baik, kita lanjutkan ya. Hadis yang ini juga sudah terkenal ya, ketika hadis ini dibaca ketika ungsum pemilu, itu ya, pas musim pemilu, insya Allah 2024 kita juga ada tahun politik ya. Wa ani bani Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati al imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulu ra'in fi ahlihi ya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi fakullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi muttafaqun alaih ya. Terjemahnya, kabar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, putra Umar bin Khattab. Ibnu Umar itu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin. Nah, jadi ya kita ini adalah pemimpin. Jadi begitu ya. Dan masing-masing kalian akan ditanya bertanggung jawabannya atas kepemimpinnya itu ya. Jadi kita ini memimpin badan kita, maka besok kita akan ditanya, tanganmu tok nggo ngopo, matamu kok matamu ya bahasa Indonesia gitu ya, matamu tok nggo ngopo, itu semuanya akan dipertanggungjawabkan, dan mereka nanti jawab sendiri-sendiri. Kaki tangan kita ya toh, semuanya akan menjawab sendiri-sendiri ya toh? Ya, ini ayat yang mengatakan di situ adalah ya masuk dalam lagunya Chrisye ya toh? Ya lagunya Chrisye, dan apa namanya, Chrisye sambil menangis menyanyikan lagu itu karena mengingat bahwa kita nanti akan bertanggung jawab. Ini kita semuanya. Jadi begitu, mulut kita itu apa, dan seterusnya, termasuk harta kita. Jadi begitu ya. Sing duwe bondo akeh berarti tanggung jawabannya lebih berat. Nah ini. Tapi kalau diartikan begitu, nek iso melarat baik. Ya, jadi begitu. Nanti kalau kalau rezekinya kurang, ada 3 akibat. Ya toh? 1 ya, imannya jadi lemah, gitu ya. Kalau imannya lemah, sebab tidak punya harta, kurang rezeki, maka kalau dikakei, gitu, diparingi sama orang yang beragama lain, nanti akhirnya bisa perkewuh, dan akhirnya ganti Jumatannya dino Minggu. Jadi begitu, bisa seperti itu. Yang kedua, kemungkinan bisa mengemis. Gitu. Jadi begitu. Berarti kalau mengemis, tangan di bawah, ya itu lebih tidak utama dari tangan
di atas. Ya. Kemudian di dalam hadis disebutkan bahwa nanti orang yang mengemis itu di depan Allah, di hadapan Allah, ya, ditatap oleh Allah, mukanya hanya kulit, tidak ada dagingnya. Nah, jadi begitu. Mengapa? Ya, karena orang mengemis itu terpaksa menyembunyikan malunya. Ya toh? Kalau laki-laki dongeng ganteng jadi apa? Nyermimih. Ya toh? Yang wanita juga begitu. Itu namanya membohongi dirinya sendiri. Jadi begitu. Bahkan ada hadis yang hanya sampai hasan, tapi itu boleh diamalkan ya. Maksudnya kalau itu amalan, ya. Man fataha baba mas'alatin fatahallahu baba fakrin fid dunya wal akhirah. Itu matannya hadis, isinya hadis. Barang siapa membuka pintu meminta-minta, maka Allah akan membukakan pintu kemiskinan di dunia dan akhirat. Nah, ini yang ketiga, orang yang kurang rezeki, sulit untuk bisa menyempurnakan di dalam menjalankan syariat Islam. Mengapa? Beberapa ajaran Islam itu kalau dilaksanakan itu memerlukan rezeki atau gampangannya uang yang cukup banyak. Bapak Ibu kemarin kurban 1/7 sapi berapa? 3 juta sampai 3,5, dan itu duit kabeh, gitu? Maksudnya ora godong, jadi begitu ya. Ini ya berarti sulit, apalagi kalau umroh dan haji, ya. Haji 58 juta. Besok yang akan datang apa? Dinaikkan lagi karena bantuan dari pemerintah apa? Akan dikurangi. Syukur nek kaji rak sugih. Wis cukup. Sesuk ora dibantu, berarti ora dibantu itu bisa 100 juta. Nah, ini diantaranya. Bapak Ibu yang sudah tindak haji alhamdulillah. Sesuk ora kena undak-undakan. Ya, malah zaman saya dapat balen, gitu, karena hajinya haji waktu itu ya, haji kelaparan, nanti gitu ya, ya tahun 2006 pulang 2007 itu kan haji kelaparan, ganti menteri ternyata apa, ya cateringnya ganti, maka catering yang sudah tidak dipakai itu nampaknya berulah sabotase. Ya akhirnya waktu itu apa? Makanan yang ribuan di wajan yang kalau saya nyemplung itu ya masuk, itu ternyata tidak ada semuanya. Jadi begitu. Sehingga terkenal apa? Haji kelaparan. Tapi sebenarnya ada roti yang besar-besar. Ya. Tapi kita itu mangan roti sekian itu rumangan sego, gitu. Ya tetap apa? Belum makan, jadi begitu, baru makan roti. Ya, jadi begitu. Ya, ini Bapak Ibu ya, tadi orang yang kekurangan rezeki, maka kita semuanya ya Islam menganjurkan supaya kita rajin cari rezeki. Jadi begitu. Cuman saya mengingatkan kepada Bapak yang purna tugas ya, sudah swidak munggah, sulit untuk bekerja keras, ya sudah ya qanaah. Yang kedua, kalau mau bekerja diniati ngibadah dan jangan ngoyo, ya. Kalau ngoyo nanti akhirnya jadi apa? Tensinya munggah, ya saudara stroke akan datang. Nah, maka apa? Tadi jangan ngoyo, diniati ngibadah. Kesel yo leren. Nah, ini saya mengingatkan begitu ya, supaya Bapak Ibu saya kemudian apa? Bisa tetap cari rezeki. Jadi begitu ya. Karena kalau ada cucu datang jadi begitu ya. Sini. Nah, ya, ternyata sini tok. Jadi begitu ya. Oh, simbah ambune PPO. Rakai duit lagi. Tapi kalau kita memberikan 20.000 masih anyar, gitu,
barling ngetrok gitu ya. Nah, itu simbah lomo. Wah, senang sekali. Bagaimana kalau kita sebagai simbah kemudian ada cucu begitu? Ya toh, simbah lomo. Ngekep kita, ini seneng banget. Jadi begitu ya. Ini apa namanya? Suasana ketika kita di usia senja, kemudian anak cucu akrab dengan kita. Itu senangnya bukan main. Jadi begitu ya. Ini. Kemudian selanjutnya, seorang penguasa adalah pemimpin dan akan ditanya, ya, akan ditanya atau bertanggung jawab tentang kepemimpinannya. Jadi begitu, penguasa juga begitu, termasuk Pak Jokowi dan seterusnya, bahkan ketua RT, gitu. Termasuk ketua takmir, ya, pengurus takmir itu juga begitu. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya. Ini dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Nah, jadi Bapak juga seorang pemimpin, nanti akan ditanya kepemimpinannya. Seorang wanita juga pemimpin di rumahnya, di rumah suaminya, dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Nah, jadi ibu-ibu juga pemimpin. Nah, jadi begitu ya. Ini ya. Kemudian pembantu pun pemimpin dalam menjaga harta majikannya dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Ya. Dengan demikian kalian semua adalah pemimpin dan akan ditanya atau bertanggung jawab tentang kepemimpinannya. Ya, ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ya. Hadis selanjutnya adalah wa an Amri bin ya Su'aib an abihi ya ngan jaddihi sallallahu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin wa farriqu bainahum fil madaji'i. Apa ini maksudnya? Hadis dari atau kabar dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Jadi begitu ya. Ya. Zaman Rasulullah itu kalau seorang kakek dapat hadis maka diberikan kepada anaknya. Anaknya memberikan kepada cucunya. Nah, jadi ya. Jadi Bapak Ibu sekarang tindak ngaji, gitu? Tindak ngaji, maka kalau dapat pelajaran diberikan kepada istri yang tidak ngaji, kepada anaknya. Jadi begitu. Ini zaman Rasulullah seperti itu. Jadi ilmu itu apa namanya? Tidak hilang. Jadi begitu, ya. Kemudian Rasulullah bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian yang sudah berumur 7 tahun untuk mengerjakan sholat dan pukullah mereka karena meninggalkannya sholat ketika mereka sudah berumur 10 tahun serta pisahkanlah mereka dalam tempat tidur mereka. Ya, jadi kita sejak umur 7 tahun itu diperintah atau memerintahkan anak-anak untuk sholat. Kalau 10 tahun belum sholat, ya, atau sholatnya hanya tiap Idul Fitri, gitu ya, maka kita berhak memukul atau boleh memukul. Jadi begitu ya, boleh memukul. Di sini memang bunyinya wadribu pukulah, gitu ya. Pukulah, jadi begitu. Ya. Tega enggak Bu mukul putranya? Berarti apa? Ya, pengertian memukul di sini bisa memukul betul, ya toh? Mukul banter, jadi begitu. Bahasanya Bapak Ibu mungkin geblek, gitu. Anak itu kalau belum sholat digeblek. Tapi kalau sekarang ingatkan sholat minimal 3 kali, gitu. Misalnya kita mengingatkan anak kita putri, namanya Sri, apa Bu? Mesti apa?
ya dolanan HP baru ping 3. Terus napa mboten? Ya toh, bahkan iso ping 4. Nah, ini ya. Maka ini kita mengingatkannya. Keri dhewe sosok nganggo banter. Nek nganggo banter itu berarti sabare mulai ora metu. Ini ya. Ini ya. Sekarang memang seperti itu toh. Makanya kita harus sabar. Yang pertama adalah memukul betul. Ya, para ulama memberitahu kepada kita memukulnya tempat-tempat yang tidak vital. Jadi begitu, apa? Kepala, apalagi belakang, ya toh, mulut, jadi begitu ya. Ini ya, jadi begitu. Ya, memukul ini tidak memukul yang, apalagi kalau di sekolah Bapak Ibu guru kok mukul tenan. Nanti masuk pengadilan dan akhirnya diputuskan masuk di Jalan Taman Siswa nomor 6. Jadi begitu, bisa seperti itu. Dan mungkin bisa karier gurunya bisa ya bisa putus sampai di situ ya toh. Jadi begitu, atau jabatannya diturunkan. Jadi begitu. Ini mukul yang pertama. Ya, yang kedua adalah dengan pelan. Ya, kalau mukul. Kemudian yang ketiga adalah ya dengan suara yang persuasif. Ya. Nduk, ya. Dengar adzan toh? Ya. Adzan iki tondo apa? Rolasan, Bu. Waduh. Ya, adzan ini dengan persuasif. Ya. Kemudian juga bisa memukul itu ya, menyuruh tapi ngiming-ngimingi. Jadi begitu ya, diberi hadiah. Nanti kalau sholat, sholatan 10.000. Wow, berarti 5 kali sholat 50. Anak-anak berlomba. Bareng ra duit bocah ora sholat. Ini repot. Ini dia memberikan apa? Hadiah. Ya. Tapi juga bisa dengan ancaman. Kadzan. Ya toh? Ayo sholat, ra sholat neraka. Jadi begitu ya. Saiki bocah-bocah dengan neraka ra wedi. Ya, ini ya. Jadi begitu. Apalagi bapak-bapak pemimpin dengan neraka ora wedi, gitu. Ya, jadi ya malah ngitung korupsi, gitu. Ngurusnya sak miliar ya ditangkap dikurangi ya 20 juta isih bati. Jadi begitu ya. Ini apa namanya? Ini ya. Atau tadi dijanjikan ya di apa namanya? Digeblek alon ya. Ya, ada suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, swarga lho, Dik. Oh ya, Bu. Alhamdulillah. Ini pukulah jadi begitu. Ya. Ini Bapak Ibu, ya. Kewajiban kita ya mengingatkan pada keluarga, kalau itu suami kepada istri, kepada anak-anak, orang-orang yang ada di dalamnya ya, termasuk simbah kita kalau ada, jadi begitu. Diingatkan. Jadi begitu. Ya, ini adalah kewajiban yang disunahkan oleh Rasulullah kita Muhammad SAW. Termasuk tadi kalau anak-anak sholat, jadi begitu ya. Mengapa kok sholat? Karena nanti pertanggungjawaban kita di depan Allah yang pertama yang ditanyakan sholatnya. Kalau sholatnya baik, semuanya insya Allah jadi baik. Jadi begitu. Yang kedua, sholat itu adalah tanha anil fahsai wal mungkar. Yang keempat, sholat itu minimal ada 3. Yang pertama adalah ya, wa miftahus sama. Sholat itu sebagai pembuka langit, dan langit akan turun ya, turun hujan, maka hujan itu jadi rizki. Ya. Yang ketiga yang kedua wasamanul jannah. Salat itu sebagai harga penukar surga. Dan yang ketiga wa hijabu minan nar. Salat itu sebagai penghalang api neraka. Ngaten Bapak Ibu yang dapat saya baca hadis-hadis yang ada di
kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Insya Allah kalau kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya, ya kita lanjutkan pembacaan ini dan diselai dengan ustadz yang lain, bapak mubalik yang lain dan seterusnya. Dan insya Allah kita yang hadir ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tardu bi qadaika wa taqna'u bi ataika. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang banyak, halalan thayyibah, dan amal yang engkau terima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.